Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk ini ya Pak, bertanya terkait pengambilan keputusan khususnya terkait dilema etika. Jadi keadaan di mana suatu keadaan itu benar lawan benar gitu. Baik, ada dua poin ya, benar lawan benar. Mungkin dari sisi guru siswa ada kasuistik seperti contohnya tadi, ada dari kasuistik SDM ataupun guru sendiri ada. Yang pertama, ketuntasan belajar anak. Harusnya contoh kalau yang tadi dicontohkan, anak yang nggak tuntas ya berarti nilainya kurang dan sebagainya. Namun dari segi salah satu sisi ya kita harus menuntaskan, itu ada jumpai contoh berkenaan dengan pembelajaran Al-Quran. Ini yang sering muncul ya, pembelajaran Al-Quran kelas 2 targetan kami ataupun kelas 3 targetan kami udah tuntas tartili gitu ya, tuntas tartili. Namun di akhir tahun ajaran dijumpai juga, karena kan kompetensi anak berbeda-beda ya, bakat anak berbeda-beda. Ada anak sekian belum tuntas tartili, dan padahal di penghujung tahun tersebut harusnya sudah tuntas, sudah mengikuti prosesi wisuda tartili. Nah itu di kami tentunya dari hal tersebut biasanya ada kebijakan. Contoh kemarin kami dari manajemen maupun PJ menyepakati yang belum tuntas, misal harusnya tuntas jilid 5 dan 6, dia masih di jilid 5. Nah, kita ada pendekatan khusus. Pendekatan khususnya caranya ini, dari PJ mengarahkan ke wali kelas ataupun ke guru yang bersangkutan, kita panggil orang tua yang bersangkutan, Ananda ke sekolah berkenaan dengan harusnya tuntasnya Ananda di jenjang akhir ini, karena enggak maka kita panggil untuk edukasi ke orang tua untuk tetap menuntaskan, namun tetap kita berikan sarana seremonial untuk kelulusan. Jadi anak ini enggak jadi minder, akhirnya tetap ikut seremonial, namun tetap ada kewajiban untuk menuntaskan. Itu salah satu contohnya untuk yang siswa. Di pembelajaran yang lain pun sama sebetulnya. Ada catatan-catatan yang kami untuk anak-anak misalnya yang kurang dan lain sebagainya, akhirnya guru-guru memberikan layanan khusus kepada anak-anak. Kalaupun aslinya di regulernya harusnya targetnya itu tuntas, namun belum tuntas gitu ya. Akhirnya dituntaskan dulu, namun ada treatment khusus untuk anak yang bersangkutan. Jadi menarik juga Ustadz yang terkait yang siswa ya, di mana tadi yang tidak tuntas gitu ya, ketika harusnya penuntasannya di level 6 tapi siswa baru di level 5 gitu ya. Tadi ada langkah-langkah yang Ustadz ambil tentunya ya, gitu ya. Apakah langkah-langkah tersebut itu diambil secara sepihak atau melalui musyawarah atau diskusi bersama ya tim manajemen atau bagaimana? Kalau berkenaan dengan keputusan tersebut, tentunya itu hasil diskusi kami, baik dari kepala sekolah, wakakur maupun PJ ya, PJ Al-Quran kalau kami ya, ada struktur tersebut. Jadi diambil keputusan bersama, baru dieksekusi melibatkan mulai dari wali kelas maupun orang tua yang bersangkutan, orang tuanya dipanggil. Ya. Nah, selanjutnya ini terkait ini Ustaz, tantangan dalam mengambil keputusan tersebut. Sejauh ini sih orang tuanya kooperatif. Jadi dipanggil hadir dan komitmen di saat itu pasti komitmen. Namun tantangannya tadi nggak ada kendala, di tahap tersebut nggak ada kendala. Tantangannya malah berikutnya, komitmen ini bisa dijaga atau enggak. Sudah diikutkan seremonial di kelulusan, namun di jenjang berikutnya udah kan akhirnya naik kelas ya,
Ya. Apakah komitmennya itu dijalankan atau enggak, itu jadi tantangan Tersendiri ya. Berarti keberlanjutannya ya setelah diluluskan itu ya, anaknya ada ini atensi untuk menuntaskan atau tidak atau gitu. apa malah drop nurun atau dan gimana sebagainya. gitu. Itu jadi Dalam langkah tersebut ya, adakah jadwal atau tempat khusus gitu dalam mendiskusikan, misalkan didiskusikan ketika ada masalahnya atau ketika pekanan rutinan gitu, nunggu perekanan tadi? kalau kasuistik itu tentunya insidental ya, biasanya evaluasi akhir gitu ya. Namun kalau jadwal rutinan tentunya ada diskusi manajemen itu ada dari Ratu seperti biasa itu. Namun kalau kasuistik yang kayak tadi, kayak tuntasan tartili di level 3 yang harusnya itu biasanya dievaluasi akhir semester. Kan itu harusnya target akhir ya, akhir jenjang di kelas 3 biasanya sebelum bulan Juni ataupun Mei itu udah kita evaluasi berapa persen yang anak yang tuntas, ada catatannya apa, yang nggak tuntas itu ketika mau dilibatkan ke seremonial kelulusannya itu kita evaluasi berapa persen tidak lanjutnya. Baik, satu lagi mungkin ini terkait, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah gitu dalam membantu pengambilan keputusan? Tentunya kalau pengambilan keputusan nih kami keputusan tentunya dari kepala sekolah, namun yang membantu pengambilan keputusan itu tentunya manajemen itu sangat membantu ya, baik itu dari WAPA maupun PJ, itu dari segi pengambilan keputusan aja ya, dan juga tentunya kita tembuskan dari keputusan yang ada di kami, kita tembuskan kepada penanggung jawab yang lebih atas, yakni kabid atau pakah gitu. Tapi mengetahui aja sih di atas sih, namun keputusan sepenuhnya ada di unit dibantu dengan tadi Pakar dan PJ. Oke Ustaz, cukup mungkin ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mengganggu kegiatannya Ustaz. Kalau enggak. Diambil menurut saya ya, yang dilematik itu mengenai yang mau yang terlambat. Cuman ini udah menjadi bahan diskusi saya dengan diri saya pribadi pas saya masih jadi biro gitu ya, mengenai keterlambatan jam 6.45 ini. Nah, kenapa saya pernah berdiskusi itu, sebenarnya lebih jahat mana? Saya bilang jahat lah ya, atau zolim gitu ya. Terlambat 6.45, misalkan dia masuk jam 6.50 finger gitu ya, dengan terlambat masuk kelas. Itu lebih apa namanya, zolimana gitu ya. Terlambat masuk kelas misalkan 20 menit atau 10 menit gitu ya, padahal di situ ada hak anak gitu ya, yang dia memang harus dapat pembelajaran 40 menit haknya, tapi terkurangi karena adanya keterlambatan dari pihak guru masuk ke kelas gitu ya. Itu udah saya case-nya sampaikan gitu ya kepada manajemen LPP dulu gitu ya. Harusnya kita pikir ke arah sana, sehingga guru-guru itu bukan mengejar keterlambatan finger tuh hanya pada saat kedatangan gitu ya. Harusnya ada hal yang lebih diutamakan, masuk ke dalam kelas tidak terlambat gitu ya. Karena 1 menit atau 2 menit pun itu hak anak. Itu zolimnya, mohon maaf, lembaga mengurangi waktu belajar anak. Zolimnya guru juga, ya semuanya kena. Akhirnya gitu ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Sama data pasti ya, ketika ada data compare
data ini relevan atau tidak, pasti ya sesuai atau tidak yang ada di lapangan, seperti itu. Yang ketiga selanjutnya pasti ada musyawarah ya, musyawarah kepada manajemen gitu ya. Ketika dengan musyawarah itu ada satu keputusan diambil gitu ya, tapi kalau ada 2 keputusan ataupun 3 keputusan, ya kita pilih salah satu keputusan yang paling bermaslahat untuk semuanya, seperti itu. Jadi bahkan ada istilah gini, satu keputusan yang tidak baik lebih baik daripada tidak ada keputusan. Ketika sudah membuat sistem, sifatnya bukan sosialisasi, tapi sifatnya adalah diskusi bareng gitu ya. Apakah sistem ini disetujui atau tidak oleh semua pihak, seperti itu. Kalau sosialisasi udah jadi ya, setelah sudah didiskusikan baru ditetapkan. Ditetapkan terlebih dahulu, setelah ditetapkan baru disosialisasikan dan dijalankan, seperti itu. Yang menjadi tantangan ketika Ustadz sudah mengambil keputusan tersebut, adakah hal-hal atau tantangan? Ya, yang pertama tantangan pasti di dalam diri pribadi ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pasti tantangan dari lingkungan, seperti itu, baik dari guru. Namanya perubahan pasti akan dilihat sebagai sesuatu yang baru ya. Kalau perubahan biasanya itu akan ada terjadi gitu ya, apakah ada penolakan apa, tapi poinnya kalau memang ini didiskusikan terlebih dahulu gitu ya, bukan hasil dari konsep pribadi gitu ya, akan cenderung sedikit yang akan tidak menerima, seperti itu. Karena yang pertama tuh ketika membuat kebijakan kan real ya, berdasarkan data, terus juga berdasarkan mungkin ditambah ada kebutuhan ya, mungkin karena kita sekolah Islam ada nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis misalkan, kalau kita masukkan seperti itu, dan juga mungkin sistemnya jelas, tidak bias gitu, seperti itu kan. Yang menjadi kekhawatiran kan bias ya, bias dalam arti kadang A kadang B gitu, ataupun tidak jelas. Contoh dalam tidak jelas, biasanya kalau misalkan saya dengan Pak Yudi dengan Bu Dewi ya bisa di hari Senin di rapat manajemen atau insidental, atau sifatnya tentatif ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Ustadz, baik, terima kasih ya Ustadz atas waktunya, sudah cukup.